ya. Iya, iya. Anggap tidak ada misalkan live musik, tidak ada kembang api misalkan. Nah, tapi mereka masih merayakannya misalnya. Itu bagaimana tuh, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Hir Channel, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama Ustadz Abu Hazim lagi, alhamdulillah ya. Ustaz. Dan mungkin teman-teman sudah mulai kenal beliau. Beliau pengamat dakwah dari Padang Pariaman, ya. Kota Pariaman. Kota Pariaman. Kota Pariaman. Ya, Kota Pariaman. Beliau tinggal di Pariaman. Nah, kita mengundang beliau nih karena beliau memang dalam kegiatan beliau itu banyak membina para pemuda segala macam. Nah, ini mumpung nih sebentar lagi nih akhir tahun nih, Ustadz, ya. Iya. Ya, jadi kita akan membahas tentang apakah perayaan akhir tahun tersebut gitu ya, itu dibolehkan dalam Islam atau tidak. Nah, itu Ustaz, kita akan berbicara tentang itu. Nah, tapi sebelum saya bertanya nih kepada Ustadz Abu Hazim nih, saya akan mau membacakan berita-berita nih yang di penghujung tahun 2020 dulu ya. Nah, ini contohnya ya, sebagai contoh nanti bisa diperlihatkan nih. 2018 sebenarnya banyak nih ya, parah usai perayaan tahun baru selesai kondom berserakan. Dan itu lucunya itu setiap tahun kalau kita buka berita bulan Januari itu cerita kondom berserakan ya. Jadi sepertinya ini pada puncak malam tahun baru ini dipakai oleh pemuda. Nah, pemudanya saya kasih tanda kutip ya, tentu pemuda yang tidak kenal halal dan haram gitu untuk bermaksiat. Nah, ini sebagai contoh lagi yang lain ya. 3 pria dan 3 wanita ya, pesta seks di tahun baru 2020 lalu berujung maut ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ya, dan itu banyak ya, Ustaz ya. Ini sebentar lagi nih tahun baru 2020, kita ada COVID lagi kan, seperti itu. Nah, dan kita kan sebenarnya ingin ya para pemuda kita ya, umat terutama ya, selamatlah dalam masalah ini ya, karena ini berhubungan dengan kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Nah, menurut Ustadz, sebenarnya hukum merayakan tahun baru itu bagaimana bagi umat Islam? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, langsung saja Ustaz ya. Ya. Jadi sebenarnya sudah banyak ya para ulama, para ustadz menjelaskan bahwa perayaan tahun baru atau perayaan agama apapun yang itu bukan bagian daripada ajaran Islam, itu sudah jelas ya bahwa umat Islam itu haram untuk ikut-ikutan dalam merayakannya. Karena Islam itu sudah lengkap mengajarkan semua sendi-sendi kehidupan kita, termasuk juga hari raya kita sudah jelas ya, perayaan-perayaan kita sudah jelas, budaya-budaya kita sudah jelas. Jadi apapun yang ada kemudian di luar Islam, kalau itu bertentangan dengan Islam, itu kemudian ya terlarang bagi umat Islam untuk merayakannya, termasuk tahun baru ini. Apalagi tahun baru Masehi ini, hari ini, itu merupakan tahun baru yang identik dengan perayaan umat Nasrani, atau mungkin juga erat kaitannya dengan sejarah Romawi. Kaum Majusi ya. Kaum Romawi, kaum pagan di Romawi waktu itu. Yang kemudian ini dalam sejarahnya mereka akhirnya berkompromi antara Kaisar Romawi dengan agama Nasrani seperti itu. Yang menjadi inti di sini adalah bahwa itu merupakan bukan bagian daripada ajaran Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, pertanyaannya nih, kan orang bilang bahwasanya ini kan bukan peribadatan, Ustaz. Beda misalnya kalau Natal itu menyangkut masalah akidah gitu ya. Karena peribadatan agama ini kan masalah perayaan biasa aja gitu. Nah, saya pengen tahu nih bagaimana pendapat Ustaz. Iya, tetap saja kalau dikatakan tidak ada kaitannya dengan agama tertentu juga kurang tepat ya. Kalau kita lihat sejarahnya juga ada kaitan ya antara tahun baru yang dulunya itu merupakan sejarah dari Romawi ya.
Kemudian ketika agama Nasrani masuk ke dalam Romawi waktu itu kemudian menjadi semacam pengkompromian gitu. Jadi semacam seperti itu. Intinya dari segi sejarah, pertama itu bukan bagian dari ajaran Islam. Yang kedua, apa-apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang, aktivitas-aktivitas dilakukan oleh orang-orang, baik kalangan Nasrani, baik kalangan dunia sekarang ini tentang tahun baru itu, termasuk juga umat Islam sendiri juga ikut-ikutan, itu bisa hampir kita pastikan semua aktivitas di malam tahun baru itu merupakan aktivitas yang bertentangan dengan Islam. Sebut saja tadi yang kata Ustadz bilang ya, seperti misalnya tadi budaya tahun baru itu identik dengan seks bebas ya, identik dengan kemudian pastilah ada mabuk ya, ada narkoba di situ, ada kemudian budaya-budaya kembang api, budaya tentang mereka akan mengadakan live musik yang itu pastilah syarat-syarat dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama gitu Ustaz. Nah, anggap misalnya tidak ada seperti itu. Nah, ini juga pertanyaan nih ya. Yeah. Anggap tidak ada misalkan live musik, tidak ada kembang api misalkan. Nah, tapi mereka masih merayakannya misalnya. Itu bagaimana tuh Ustaz? Ya, tetap saja ya, Nabi itu ada dalam sebuah sabda beliau menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk golongan mereka. Kaum itu termasuk golongan kaum yang diserupai itu. Nah, maka kaum muslimin ya, sikap yang lebih tepat itu adalah ketika itu bukan budaya kita, maka kehidupan kita biasa saja. Ya mungkin kalau kita malam itu makan malam bersama keluarga, ya silakan. Tapi kalau misalnya kita rencanakan di malam itu kita nanti kumpul sama teman-teman, kita pergi camping, pergi kemudian berkumpul satu tempat, kemudian kita sepakati walaupun mungkin kegiatannya sekedar untuk bakar ikan ya, atau bakar ban gitu. Nah, kumpul-kumpul, tapi kalau itu diniatkan dalam rangka kita ikut dalam merayakan dalam rangka tahun baru tadi, maka ini termasuk dalam hadis tadi ya, berarti kita dianggap sebagai menyerupai kegiatan kaum-kaum tadi. Nah, ini menarik nih Ustaz ya. Jadi ya kata Rasulullah man tasabaha biqaumin fahuwa minhum ya. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia seperti mereka, bagian dari mereka. Nah, ini menarik ini. Kan karena ini bukan peribadatan ya, tetapi ini karena perayaan yang dirayakan oleh orang-orang di luar Islam ya, maka dia menjadi haram. Ya kan, dan itu adalah budaya mereka. Nah, masalah budaya ini berarti kita orang Islam tidak boleh mengambil sedikit pun budaya di luar Islam. Ini jadi pertanyaan juga nih. Apa boleh atau tidak budaya ya? Kan kadang ada budayanya yang baik, apa yang tidak gitu. Iya. Nah, maka ini perlu kita duduk perkaranya. Islam itu bukan berarti semua yang datang dari kafir itu, yang datang bukan dari Islam itu haram, bukan begitu pula. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu beliau telah mendudukkan perkara ini. Beliau dalam satu kitab kitab Nizamul Islam, ada satu pembahasan bab khusus tentang hadarah dan madaniyah. Nah, jadi intinya hadarah itu seperti sekumpulan ide atau pemikiran-pemikiran yang lahir dari akidah tertentu ya. Sedangkan madaniyah itu merupakan produk-produk fisik atau materi atau benda-benda. Nah, jadi kalau kita simpulkan Ustaz, kita ini pasti akan berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam atau pemikiran barat lah hari ini. Produk mereka itu ada yang berupa hadarah, ada yang berupa madaniyah. Ada yang hadarah ini berupa ide-ide, ajaran, budaya, kebiasaan-kebiasaan mereka, sistem-sistem kehidupan mereka, itu hadarah. Sedangkan madaniyah itu produk-produk materi atau fisik atau benda-benda. Misal ya, orang kafir itu ada orang barat itu mereka memiliki bisa bikin mobil ya, bikin handphone, bikin laptop. Itu kan produk materi. Nah, ini madaniyah ini. Nah, terhadap hadarah itu jelas kita ini
diharamkan untuk mengambil hadarah mereka. Kenapa? Karena konsep kehidupan, ya, pemikiran-pemikiran, ide-ide, gaya hidup, ya, ekonomi mereka, budaya mereka, termasuk tahun baru ini, termasuk seks bebas, termasuk semua yang berupa budaya atau peradaban mereka itu haram kita ambil. Sedangkan produk madaniyah, ya, produk fisik mereka ini kan bebas nilai. Ya. Bebas nilai ini murni merupakan hasil daripada sains dan teknologi. Maka ini boleh kita mengambilnya. Oke. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi ada hadarah peradaban dan ada madaniyah. Ada madaniyah. Ya. Bedanya bahwasanya hadarah itu adalah pemikiran yang berupa budaya gitu ya. Dan sementara madaniyah itu adalah benda, teknologi gitu ya. Nah, kenapa kita boleh mengambil teknologinya dan hadarahnya tidak? Nah, tadi Ustaz sudah jelaskan karena hadarah itu berpengaruh kepada agama kita berarti ya. Sementara teknologi tidak ya. Teknologi itu bebas nilai, ya bebas nilai. Oke, teknologi bebas nilai. Nah, ini yang menarik nih kan orang-orang banyak itu kan ya. Kalau misalnya benci Barat gitu ya, kenapa masih pakai Facebook? Kenapa masih pakai AP-nya misalkan seperti itu ya? Karena itu adalah madaniyah berarti ya. Madaniyah. Ya. Nah, dan itu diperbolehkan. Boleh ya. Tidak ada masalah. Nah, sekarang kita ada juga yang nanya dulu kan, ada juga yang bilang menyindir itu kembali pakai unta saja, naik unta saja, nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai pesawat. Bagaimana tuh menurut tanggapan Ustaz? Ya, jadi memang ini orang sering tertukar ya, terbolak-balik atau bagaimana ya, karena mereka kurang paham mengenai fakta dan dalil. Nah, kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW, ya, beliau itu terkait dengan hadarah-hadarah yang di luar Islam, itu beliau tegas untuk menolak. Bahkan suatu ketika Sayyidina Umar, ya, ketika itu beliau membawa sebuah lembaran yang dari Taurat, gitu ya. Kita tahu kan Taurat itu kan juga dulu kitab yang Allah turunkan. Nah, ketika beliau membawa itu lalu nampak oleh Nabi, maka Nabi itu marah, beliau itu memasang wajah marah, lalu dia berkata kepada Umar, "Apa yang kau bawa wahai Umar?" Maka Umar mengatakan, "Ini Taurat ya Rasul," ya kan. Maka kata Rasulullah, ya kan, Rasul menyuruh untuk menyingkirkan itu. Kemudian Rasul mengatakan ya bahwa andai hari ini Musa alaihissalam hidup di zamanku hari ini, maka tidak ada yang akan dia lakukan kecuali dia akan mengikuti apa yang aku bawa. Nah, intinya Rasul itu agama Islam yang sempurna ini itu sudah lengkap, tidak memerlukan hadarah pemikiran-pemikiran lain. Bahkan Taurat sendiri pun yang Allah turunkan dulu itu disuruh oleh Rasul untuk menyingkirkan. Nah, sebaliknya untuk madaniyah, ya, kita banyak melihat Rasulullah itu dengan benda-benda fisik, benda-benda dengan materi-materi. Rasul bermuamalah dengan orang-orang kafir, bahkan orang Yahudi. Bahkan Rasul misalnya pernah diberi hadiah ya oleh orang-orang Rasul pernah memakai sepatu ya yang buatan dari Habasyah, ya, dari Ethiopia yang dulu masih kafir waktu itu. Rasul juga pernah memerintahkan sahabat untuk belajar membuat pedang ke negeri-negeri kafir. Ini kan pedang ini merupakan teknologi. Nah, ini dibolehkan. Nah, jadi kalau saya tanya tadi misalnya apa yang membedakan ini? Ya, jawaban kita adalah Rasul mencontohkan seperti itu. Rasul memilah ya, mana yang boleh kita ambil, mana yang tidak. Gitu. Nah, berarti ini yang harus ditegaskan ya, ketika kita menolak pemikiran kufur karena bertentangan dengan Islam, yang kita tolak itu adalah hadarahnya. Ya, tidak ada hubungan dengan madaniyahnya. Masya Allah. Nah, ini sudah jelas ya, berarti tahun baru itu haram untuk dirayakan karena dia merupakan hadarah non Islam atau ya hadarah kufur lah kalau bisa kita sebut seperti itu. Kesimpulannya Ustaz nih ya, untuk podcast kita kali ini ya, dan nasihat buat para pemuda kita nih pada tahun baru ini. Ya. Sebelum kesimpulan Ustaz ya, ini sedikit lagi yang paradok yang kita lihat ya kaum muslimin. Jadi kan tadi sudah ada nih hadarah dan madaniyah. Kalau kita tanya hari ini para pemuda kaum muslimin ya, atau kaum muslimin lah seluruh secara umum, ketika kita tanya apakah Barat itu maju hari ini, maka mereka akan mengatakan maju ya. Padahal kita harus pilih yang maju itu dalam Barat itu apa.
hadarahnya kah atau madaniyahnya? Yang maju itu apakah budaya seks bebasnya, narkobanya, ya, tawurannya, mereka seks bebasnya, ya, LGBT-nya, apakah itu yang maju? Ya. Nah, padahal yang maju itulah madaniyahnya. Mereka bisa canggih transportasinya, komunikasinya, senjatanya, gedung-gedung bertingkatnya. Ini yang maju sebenarnya. Tapi anehnya hari ini kaum muslimin itu, ya, khususnya para pemuda itu, mereka melihat barat itu maju, tapi yang ditiru itu adalah hadarahnya. Bukan madaniyahnya. Bukan madaniyahnya. Padahal hadarah ini yang haram, sedangkan madaniyahnya boleh. Ya. Sementara hadarah mereka itu boleh dibilang jahiliyah, ya. Hadarah mereka jahiliyah. Lebih aneh lagi ketika mereka meniru barat itu dari segi hadarahnya, mereka merasa mereka telah maju seperti barat. Ini kan berlipat apalah ya. Memang begitulah kaum muslimin hari ini, mereka salah meniru. Yang haram, yang rusak mereka tiru, ya. Yang madaniyah, yang boleh, mubah, ya. Bahkan kita menguasai teknologi itu juga hukumnya fardu kifayah, itu Ustaz. Tapi itu nggak dikejar malah. Tapi nggak dikejar. Mereka sudah mencukupkan diri dengan budaya-budaya barat itu, ya, yang mundur sebenarnya, tapi mereka malah merasa maju. Nah, satu mungkin kesimpulan ada satu kutipan, ya Ustaz, ya, dari orang barat yang sudah hijrah, ya, jadi mu'alaf, ya. Dia mengatakan begini, ya, dalam sebuah perkataannya, dia mengatakan budaya dan nilai hidup barat itu yaitu seperti kapal yang sedang tenggelam. Nah, anehnya kaum muslimin, ya, para pemudanya sedang berebut tiket untuk menaikinya. Nah, jadi dia mantan artis ini, mantan, dia sudah dapat dunia, sudah dapat semua lah gitu ya, sudah terkenal, sudah harta, sudah wanita, sudah banyak, tapi di beliau ini tidak. Kalau boleh tahu namanya, Ustaz? Ini nama hijrahnya Yusuf Islam. Kayak Stephen. Iya, betul. Beliau mengatakan begitu. Jadi kan ini paradok, ya, kaum muslimin itu, ya. Dia sudah merasakan betapa barat itu sudah tenggelam dengan budaya-budaya jahiliyah tadi itu, dan orang Islam di barat itu malah mereka menemukan kebahagiaan, orang-orang non muslim di situ sudah menemukan kebahagiaan dan mereka banyak berhijrah. Ustaz tentu lebih tahu ya bagaimana perkembangan Islam di situ. Nah, anehnya kaum muslimin yang di sini karena kurang kurang ngaji lah gitu Ustaz, ya, kurang paham, akhirnya mereka malah meniru, berlomba-lomba untuk membeli tiket meniru budaya-budaya barat yang orang barat sendiri sebenarnya sudah jenuh dengan itu. Nasihat buat para pemuda kita nih menjelang tahun baru ini. Nah, nasihat kita, ya, pada para pemuda menjelang tahun baru ini, maka tinggalkanlah, ya, kebiasaan kita yang telah berlalu, dan mulai besok ini jangan ikut-ikutan lagi, ya. Lebih baik kita berkurung diri di rumah saja, ya. Mungkin perbanyak baca Quran atau mungkin bercengkrama dengan keluarga. Jangan ikut-ikutan kita ini merayakan perayaan mereka. Apalagi di Indonesia ini merupakan mayoritas muslim, ya. Andai umat Islam semua besok itu mengurung diri di rumah, itu nggak ada apa-apanya tahun baru di ini. Nah, anehnya kita malah ikut membesarkan perayaan orang lain, ya, sedangkan syiar-syiar Islam yang punya milik kita sendiri kita malah terlupakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman semua, ya, alhamdulillah kita sudah dengar itu, ya, dari Ustadz Abu Hazim, ya, nasihat beliau yang mudah jadi kebaikan buat kita semua, terutama buat para pemuda, ya, apalagi yang tua-tua gitu, ya. Ya, mari kita ikuti, gitu, ya, tidak merayakan tahun baru, tidak tasabuh bil kufar, ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan insyaallah. Fastabiqul khairat, ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Abu Hazim. Insyaallah kita bakalan banyak nanti podcast dengan beliau, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.